Progress ibadah online. Progress pertama. Progress kedua. One week later. Progress ketiga. Two weeks later. Progress keempat. Much later. Progress kelima. Kembali lagi di Worship Survive. Kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu Worship from Home, atau biasa disebut sebagai WFH. Artinya adalah ibadah di rumah. Selama pandemi, kita sudah makin terbiasa dengan WFH, ibadah di rumah. Belakangan ini, banyak gereja, termasuk gereja kita, sudah membuka ibadah onsite atau di gedung gereja. Sebagian orang juga masih ada yang memilih untuk ibadah di rumah saja. Tapi mungkin saja dalam waktu dekat, kita harus bersama-sama kembali ibadah di rumah, atau WFH, Worship from Home. Karena mungkin kita melihat situasi pandemi sudah semakin meningkat lagi. Seorang teolog bernama Francis Chan, dia di awal pandemi lalu pernah mengingatkan kepada kita ketika kita semua mulai berkata, kami rindu untuk kembali ibadah onsite di gereja. Dia berkata, jangan buru-buru. Harusnya dari ibadah di rumah, kita belajar sesuatu dulu sebelum kembali lagi ibadah di gedung gereja. What if God doesn't want us to go back to church, life as usual? Bagaimana jika ternyata Tuhan tidak menginginkan kita kembali ke gereja seperti kehidupan atau ibadah seperti dulu, seperti biasa. Jadi kembali ibadah seperti sebelum pandemi. Yang Francis Chan maksudkan adalah ibadah yang kemudian hanya menjadi kebiasaan atau ritual agamawi saja. Jadi kalau kita bilang kangen ibadah di gereja, pertanyaannya apa yang bikin kita kangen? Karena banyak orang ketika kembali bisa beribadah onsite di gereja, awalnya senang, lama-lama rasanya biasa aja. Saya menangkap pesan dari seorang Francis Chan ini seperti demikian tentang WFH. Sudahkah WFH itu jadi ajang untuk pemurnian peribadatan kita kepada Tuhan? Seperti video yang tadi di awal sekali, mungkin mewakili banyak dari kita. Awalnya kita sangat serius, pakai baju rapi seperti kita hendak pergi ke gereja ketika kita beribadah di rumah. Tapi lambat laun, mungkin pakai baju biasa saja. It's okay, kita pikir. Lama-lama sambil makan, sambil handphonean, sambil tidur-tiduran, atau bahkan tidur beneran. Mengapa kita mengalami penurunan kualitas dalam ibadah di rumah? Mungkin karena kita merasa kita tidak diperhatikan oleh orang lain di sekitar kita. Kalau ibadah di gereja ada yang melihat, kita jadi jaim, jaga image. Jadi pelajaran dari WFH yang pertama adalah, ibadah itu jangan cuma karena dilihat orang lain. Giliran gak ada yang melihat kita ketika kita ibadah di rumah, kita jadinya gak sungguh-sungguh lagi. Kemudian ibadah itu jangan cuma karena suasana ibadahnya saja. Giliran suasana di rumah tidak sama seperti di gereja, jadinya kita kesulitan untuk beribadah. Ada sebuah pertanyaan yang menohok kita. Masihkah ada rindu di hati kita? Bagi kita yang lagi kasmaran, pasti setuju statement ini. Kalau hati rindu, dimanapun jadi, kita nggak heran melihat orang pacaran di pinggir jalan.
Atau kita melihat orang bisa pacaran di mana saja, bahkan di tempat yang tidak nyaman. Kenapa? Yang penting adalah adanya pertemuan dengan sang kekasih hati. Kita lihat gambar ini adalah katakom atau kuburan di zaman dahulu. Orang Kristen mula-mula dikejar dan dipersekusi sehingga tidak bisa beribadah di tempat ibadat. Sama seperti kita, kasusnya ya, mirip. Tapi mereka rela ibadah di tempat yang tidak nyaman, bahkan mungkin menyeramkan, hanya untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Tidak hanya di katakom, tapi juga di rumah-rumah, secara sembunyi-sembunyi. Mereka tetap mencari pertemuan relasi dengan Tuhan. Kalau harus kembali WFH, yuk bisa yuk. Renungkan kembali alasan kita untuk beribadah. Renungkan alasan kita untuk kembali beribadah. Kalau selama ini Tuhan selalu bilang, ada sayang, ada. Akan segala kebutuhan kita. Bagaimana sebaliknya kita kepada Tuhan? Ibadah di rumah. Masihkah ada rindu? Mazmur 42 ayat 1. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Apakah kita masih memiliki kerinduan yang demikian kepada Tuhan? Kemudian masihkah ada syukur di hati kita? Demikian pemazmur mengingat kebaikan Tuhan, dan dengan penuh syukur dia merindukan untuk memuji Tuhan. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kalau Tuhan tetap setia pada kita, adakah kita juga setia pada Tuhan? Di dalam Yosua 24 ayat 14 sampai dengan ke-15. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan sebagai orang-orang Kristen yang mencintai Tuhan, dan sebagai anak-anak Tuhan, apakah masih ada ketaatan? Ulangan 5 ayat 12. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian hal yang harus kita renungkan di dalam diri kita masing-masing, untuk dapat survive di dalam WFH kita, worship from home, ibadah di rumah. Selain faktor internal, kita juga bisa mengupgrade faktor eksternal untuk kita bisa survive di dalam WFH kita. Dua hal yang bisa kita upgrade adalah, pertama, audio. Kita bisa menambahkan speaker aktif atau eksternal supaya suara di dalam ibadah kita itu menjadi lebih baik. Itu akan sangat membantu kita. Yang kedua adalah secara visual. Kalau kita biasa pakai handphone dan rasanya kekecilan, kita bisa upgrade, kita gunakan laptop atau televisi. Kemudian kita bisa menciptakan satu suasana ruangan yang mendukung untuk hal tersebut, senyaman mungkin. Saudara-saudari, jadi memang ibadah itu dimulai di rumah. Worship begins at home. Survive di WFH itu menjadi modal untuk semakin survive beribadah di gedung gereja nantinya. Ketika nanti kita bisa semuanya balik lagi ibadah onsite. Mari kita jadikan momen WFH ini sebagai ajang untuk memurnikan ibadah, melatih diri kita, bersungguh-sungguh ibadah pada Tuhan. Meskipun tidak ada yang melihat, meskipun tidak ada suasana tertentu, tapi ibadah itu benar-benar dari hati kita yang merindukan Tuhan. Tetap semangat, tetap survive bagi kita yang beribadah di rumah. Worship from home, WFH. Salam damai, tetap ikuti terus program Worship Survive. Jangan lupa
subscribe. God bless.